Ratusan tahun yang lalu, umat manusia telah mengeksploitasi sumber daya alam bumi, menyebabkan masyarakat terjerumus ke dalam kekacauan dan peperangan. Para ilmuwan terbaik di dunia mengambil misi untuk menyelamatkan sisa-sisa peradaban dan menciptakan anggrek genetik yang menjadi sumber energi baru. Namun manusia masih bertikai karena perbedaan mereka. Oleh karena itu, para ilmuwan juga menciptakan transformasi. Ketika seorang menginjak usia 16 tahun, mereka akan mengalami perubahan hidup yang mendalam. Operasi tersebut mengubah mereka menjadi versi mereka yang paling sempurna. Orang-orang ini dikenal sebagai presti atau yang paling sempurna. Dan karena mereka sempurna dan bahagia hidup di kota, konflik dapat dihindari. Sementara itu, mereka yang belum menjalani prosedur disebut Aklis dan tinggal di asrama bernama Oakleysville. Charlie sangat tidak sabar untuk menjadi seorang preti dan terus menggunakan aplikasi di cermin untuk melihat bagaimana penampilannya setelah prosedur. Sahabatnya adalah Paris dan mereka saling memanggil Nos dan Sehwin sejak kecil. Kadang-kadang mereka pergi ke jembatan selama jam larangan dan menggunakan kacamata khusus untuk melihat para prestis. Di sebuah pesta di kota, Charlie akan merayakan ulang tahunnya yang ke-16 dalam 3 bulan lagi. Sementara itu, Paris yang lebih tua akan menjalani operasinya besok. Keduanya memiliki bekas luka yang serasi di tangan dan berjanji tidak akan membiarkan dokter menghapusnya saat mereka dianggap prestis atau cantik. Saat itu sebuah drone patroli melintas sehingga mereka berlari kembali ke asrama. Keesokan harinya, saat upacara, Charlie mendengar siswa lain membicarakan Smoke, sebuah tempat tersembunyi di luar kota yang dipimpin oleh seorang pria bernama David. Pada saat itu, hologram Gubernur Cable muncul dan memberi pidato tentang pentingnya menjadi preti dan sempurna. Setelah itu, semua yang berulang tahun ke-16 dipanggil, dan Telly mengucapkan selamat tinggal kepada Paris sambil memintanya untuk menemuinya di jembatan dalam 1 bulan. Di malam hari, Telly menyaksikan kembang api di atas kota dan mengingat hari pertama dia bertemu Paris. Orang tuanya baru saja menurunkannya di asrama, dan Paris berada di belakangnya dalam antrian. Mereka saling bertukar nama panggilan dan langsung cocok, sehingga cepat menjadi sahabat terbaik. Suatu hari, Paris tanpa sengaja melukai tangannya saat mengambil tablet dari Telly, dan Telly pun melukai tangannya agar mereka mempunyai luka yang sama. Mereka berjanji untuk tetap berteman selamanya. Hari-hari berlalu, dan Telly menjalani rutinitasnya pergi ke kelas dan melihat dirinya di cermin. Dia sering memeriksa cincin antar mukanya, tetapi setelah 1 bulan, tidak ada pesan dari Paris. Telly menggunakan cincin itu untuk meretas jendela dan meninggalkannya. Karena di dalam cincin itu ada pelacaknya, dia menyelinap dan berhasil sampai ke jembatan, tetapi Paris belum muncul. Merasa khawatir, dia menggunakan tali untuk memanjat jembatan dan bergerak dengan berbahaya di bawahnya hingga mencapai kota. Dia bersembunyi di balik tanaman. Tetapi ketika seorang pengunjung pesta menjatuhkan topeng, Tali segera mengambilnya dan memakainya. Topeng itu membuat hologram di tubuhnya, sehingga tampak seolah-olah dia mengenakan gaun mewah. Kini Telly bisa masuk ke pesta, dan dia terpesona oleh semua dekorasi yang megah. Akhirnya, dia menemukan Paris yang tampak sepenuhnya berbeda dan tidak mengenali Telly. Telly melepas topengnya dan bertanya mengapa dia tidak datang ke jembatan. Paris menjelaskan bahwa segalanya sudah berubah dan dia tidak tahu lagi bagaimana cara berhubungan dengannya. Telly tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar dan menyadari betapa banyaknya Paris telah berubah ketika dia melihat bekas luka di tangannya sudah hilang. Saat itu, sistem keamanan mendeteksi kehadirannya, dan Telly harus melarikan diri dari penjaga yang mendekat. Dia terjebak di balkon, jadi dia mencuri jaket bunyi dan melompat. Jatuhnya cukup tinggi, tetapi jaket itu membuatnya memantul dan mendarat dengan lembut di dekatnya. Tiba-tiba teman sekelasnya, Sei, muncul dan memintanya untuk naik hoverboard agar mereka bisa terbang menjauh. Drone itu mencoba mengikuti mereka, tetapi Sei adalah pengemudi yang cepat dan berhasil menghilangkan jejaknya dengan melakukan banyak belokan tajam di hutan. Sebagai ungkapan terima kasih atas bantuannya, Telly membobol dapur dan mencuri beberapa camilan. Kedua gadis itu terikat melalui pengalaman mereka dan merasakan betapa sulitnya ditinggalkan saat semua teman mereka berulang tahun ke-16 lebih dulu. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki hari ulang tahun yang sama dan merasa senang karena memiliki teman untuk menjadi preti bersama. Keesokan harinya, Sei membawa hoverboard kedua dan mencoba mengajarkan kepada Telly cara menggunakannya.
Tetapi Telly langsung terjatuh di sekolah. Dia terkejut melihat beberapa gadis mengembalikan buku kepada Sai, karena buku-buku seperti itu sudah tidak ada lagi. Gadis-gadis tersebut terkesan dengan deskripsi tentang bertahan hidup di alam dan bertanya-tanya apakah itu mirip dengan Smoke. Telly meminjam buku tersebut sementara gadis-gadis lain memanggilnya keren karena aksi beraninya malam sebelumnya. Yang membuatnya marah karena berarti Sai telah memberitahu semua orang. Dia takut mereka akan menghukumnya dengan menolak operasi yang ditunggu-tunggu. Namun Sai meyakinkan bahwa sistem ingin semua orang menjadi pretty. Hari-hari berlalu, Telly membaca buku itu. Tetapi dia tetap harus bermimpi tentang operasi yang diimpikannya. Sai terus mengajarkan Telly cara menggunakan hoverboard. Sementara Telly membobol sistem dengan cincin antar mukanya untuk mendapatkan makanan tambahan. Telly juga menunjukkan desain pretty yang dia buat di aplikasi. Tetapi Sai tidak memiliki akun. Sebenarnya, Sai sama sekali tidak bersemangat tentang operasi tersebut. Akhirnya Telly belajar terbang dengan baik, dan mereka bersenang-senang menggunakan hoverboard di jalan rem yang gila. Ketika Telly mengembalikan buku itu kepada Sai mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi alam yang indah tersebut. Sai menyebutkan bahwa tidak mendapatkan operasi mungkin tidak seburuk yang dibayangkan, tetapi Telly menganggap itu adalah omong kosong. Tiba-tiba Sai menyebutkan kata Smoke dan mengajak Telly ke tepi hutan. Setelah meninggalkan cincin mereka di beberapa dahan, mereka melintasi perbatasan dengan menaiki hoverboard di atas sungai. Akhirnya mereka tiba di reruntuhan kota tua, dan Sai bercerita tentang objek kuno seperti roller coaster. Selanjutnya Sai membawa Telly ke sebuah gedung terlantar dan mengungkapkan kebenaran. Smoke itu nyata dan David akan segera datang. Sai menolak untuk menjalani operasi dan berencana pergi malam ini. Jadi dia ingin Telly ikut bersamanya. Namun Telly menolaknya, mengatakan bahwa dia tidak ingin bebas, dia ingin menjadi pretty. Sai yang kecewa memberikan petunjuk untuk mencapai Smoke seandainya Telly nanti berubah pikiran. Dia memeluknya sebelum berangkat dengan hoverboard, mengikuti tanda api David di gedung lain. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Telly, jadi dia pergi ke klinik untuk menjalani operasi. Namun, semua orang dipanggil kecuali dia. Seorang penjaga membawanya pergi dengan helikopter untuk menemui Dr. Cable yang menjelaskan bahwa Sai hilang. Telly mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia bisa melihat tanda vital Telly di layar yang menunjukkan bahwa Telly berbohong. Cable memberitahu Telly bahwa Sai dalam bahaya karena David telah mencuci otaknya, dan dia dikenal suka menahan orang secara paksa. Ketika Telly bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa, Cable mengembalikannya ke asrama tanpa melakukan operasi. Malam itu, Telly mendengar suara dan terkejut. Paris muncul di jendela. Telly menjelaskan apa yang terjadi, dan Paris berpikir bahwa Telly seharusnya memberitahu Cable tentang apa yang dia ketahui agar mereka bisa bersama lagi. Keesokan harinya, Telly dibawa lagi untuk bertemu Cable dan memberitahu bahwa David sedang mengembangkan senjata untuk menyerang kota. Dia membutuhkan Telly untuk menyusup ke Smoke. Telly setuju untuk membantu dan Cable berjanji bahwa jika dia berhasil, dia akan mendapatkan operasi. Cable juga memberikan Telly sebuah kalung yang berkedip di matanya yang harus diaktifkan saat dia menemukan lokasi senjata tersebut. Setelah itu, Telly mengikuti petunjuk Sai dan mengendarai hoverboard di atas roller coaster tua selama beberapa mil. Akhirnya, Telly menemukan celah dan jatuh ke dalam hutan. Tetapi dia tertangkap oleh medan energi. Di sana, dia menemukan rel kereta yang ditinggalkan, yang harus diikutinya untuk menemui Smoke. Selama beberapa hari berikutnya, Telly bertahan hidup di alam liar, seperti yang dia baca di buku, dan mengagumi keindahan alam seperti belum pernah merasakan sebelumnya. Dan dia juga berhasil mendaki gunung. Ketika rel kereta api memiliki celah besar di tengah jurang, dia kembali menaiki hoverboard dan melakukan lompatan besar yang menyebabkan hoverboardnya mati. Telly pun jatuh dengan sangat cepat, tetapi sebelum dia menyentuh tanah, hoverboard itu kembali aktif dan membawanya ke sisi lain jurang. Sekarang, Telly harus menunggu di ladang bunga seperti yang tertulis dalam instruksi. Sementara itu, Cable membawa Paris ke kantornya, mengungkapkan bahwa dia pergi ke asrama Telly malam itu karena Telly memintanya. Paris mengakui bahwa rasanya menyenangkan berada di kota, seolah-olah dia bisa berpikir lebih jernih. Kemudian Cable mengumumkan bahwa beberapa orang terpilih untuk prosedur baru, dan Paris setuju untuk memasuki mesin bedah guna mendapatkan peningkatan tubuh. Malam itu, Telly terbangun sambil batuk karena asap. Dia menyadari bahwa ladang bunga itu terbakar.
dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba seorang yang misterius mengangkatnya dan membawanya pergi. Dia mulai memeriksa Telly dan barang-barangnya untuk dilacak. Dia menemukan satu di dalam hoverboard dan mengeluarkannya. Tetapi pemindainya tidak bereaksi terhadap kalung Telly. Sementara itu, anak buah Cable menerima pemberitahuan tentang pelacak yang telah dihapus dan mengirimkan orang untuk mencari di area tersebut. Di pagi hari, David dan Telly tiba di pos semuk, di mana Telly akhirnya bertemu kembali dengan Sai. Saya sangat senang melihatnya, tetapi Troy merasa curiga. Kelompok itu berkemah semalaman, dan saya bertanya tentang kalung itu. Telly berpura-pura mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Paris. Telly terkejut melihat saya tampak bahagia setelah apa yang dikatakan Cable, dan mencoba mengekspresikan kekhawatirannya, yang membuat saya berpikir bahwa Telly datang untuk meyakinkannya agar pergi. Sebuah argumen pun terjadi, dan Telly setuju untuk memberi Smoke kesempatan. Keesokan harinya, Telly mengetahui bahwa Smoke sengaja membakar anggrek untuk menghilangkan mereka karena anggrek itu sebenarnya beracun dan merusak tempat di mana mereka ditanam. Telly tidak percaya dan mengatakan bahwa anggrek itu adalah solusi energi bersih. Namun, David menjelaskan bahwa itu adalah kebohongan pemerintah dan bahwa bunga-bunga tersebut sedang mengubah planet ini menjadi tanah tandus. Dia ingin membawa Telly dalam misi mereka untuk membuktikannya. Troy protes, tetapi Sai membela Telly. Kelompok itu memiliki sebuah helikopter tua yang telah mereka perbaiki dengan panel surya, dan akhirnya mereka pun terbang. Kini, Telly dapat melihat area di mana anggrek pernah tumbuh, yang kini hanyalah gurun. Menggunakan pelontar api, Sai membakar sebanyak mungkin anggrek. Pada saat itu, tablet Troy mendeteksi seseorang mendekat, jadi David menurunkan helikopter untuk bersembunyi di dalam asap. Namun gerakan itu membuat tali yang mengikat Sai terlepas, dan dia terjatuh. Ketika pengintai Cable semakin mendekat, Telly mengikatkan tas di ujung tali untuk memberikan berat, lalu melemparkannya untuk turun. Helikopter mulai kehilangan daya angkat saat Telly mencari Sai di antara api. Beruntung, dia menemukan Sai, dan ketika seseorang pengintai mencoba mendekat, Telly mengambil tas yang terbakar dan melemparkannya ke arah pengintai itu. Kedua gadis itu pun kemudian berpegangan pada tali, dan helikopter terbang pergi tepat sebelum pengintai itu bisa melompat ke arah mereka. Setelah kelompok itu mendarat, Troy menunjukkan bahwa para pengintai hanya bisa menemukan mereka karena Telly. Namun, Sai membela Telly, dan David berpendapat bahwa siapapun yang mempertaruhkan nyawanya untuk Smoke layak mendapatkan kesempatan. Kelompok itu akhirnya berkemah semalaman. Namun Telly tidak bisa tidur karena terus memikirkan Cable dan bagaimana dia mengajarinya untuk memanipulasi para pemberontak. Dia keluar dari tenda untuk berjalan-jalan dan menemukan David sedang mandi di sungai. Jadi dia kembali ke dalam tenda untuk menyembunyikan rasa malunya. Keesokan harinya, Telly dibutakan dan akhirnya dibawa ke Smoke, di mana seluruh komunitas hidup sejahtera dalam alam. Telly merasa bahwa hidup di sini lebih sulit daripada di kota. Bahkan orang tua pun harus bekerja dan tidak ada uang. Jadi semua hal yang dibagikan atau ditukarkan. Yang paling penting, semua orang yang ada di sini karena pilihan mereka. Di sisi lain, rel kereta sedang didaur ulang untuk membuat alat. Namun, mereka tidak membuat senjata karena mereka adalah penganut kedamaian. Suatu sore, Telly menemukan pintu aneh dan mencoba melihat ke dalam. Tetapi Troy menangkapnya dan mengusirnya pergi. Telly mulai menggunakan alat untuk membantu dengan rel kereta, merasakan makanan pedas untuk pertama kalinya, dan ikut serta dalam tarian di sekitar api. Beberapa waktu kemudian, David mengajari Telly cara menggunakan busur pemburu, dan mereka menikmati waktu bersama. Setelah beberapa percobaan, Telly akhirnya berhasil mengenai target latihan. Dalam perjalanan kembali, David menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat kota karena dia lahir di dalam alam liar dan dibesarkan oleh keluarganya. Telly terkejut mendengar ini karena dia hampir tidak mengenal orang tuanya sendiri. Kemudian, David memberinya sepasang sarung tangan. Saat itu, seorang anggota Smoke kembali dari membakar anggrek dengan luka dan mengatakan bahwa para pengintai masih berkeliaran. Dia juga menjelaskan bahwa pengintai tersebut lebih cepat dan lebih kuat dari biasanya. Setelah itu, saya melihat Telly mengenakan sarung tangan dan menunjukkan bahwa itu adalah hal yang besar. Barang-barang memiliki nilai yang berbeda di sini. Dan David yang membuatnya berarti dia menyukai Telly. Saya menyuruh Telly untuk segera membuat pilihan dan berhenti bermain-main dengan perasaannya. Saat Telly berjalan-jalan dengan David, dia menyebutkan bahwa dia mendengar desas-desus tentang senjata yang bisa menghancurkan kota. David kemudian membawanya ke sebuah rumah yang jauh dari camp. Di sana,
Telly bertemu dengan orang tua David, Oz dan Maddie yang menjaga semua buku. Dulu mereka adalah ahli bedah kosmetik untuk pemerintah dan mulai curiga dengan beberapa tes, sehingga mereka mulai melakukan penyelidikan. Ternyata, perubahan fisik hanyalah kedok untuk menyembunyikan fakta bahwa orang-orang juga mengalami perubahan otak. Menjadi pretty berarti menjadi bodoh dan lambat dalam keadaan bahagia yang palsu, sehingga negara bisa dengan mudah mengontrol mereka. Operasi tersebut juga telah menyebabkan banyak kematian. Rahasia ini disimpan ketika Cable menyadari bahwa Oz dan Maddie mengetahui kebenaran, sehingga dia mencuri semua penelitian mereka. Orang-orang yang bekerja untuk negara, seperti dokter, sebenarnya diberikan obat agar mereka bisa berpikir jernih saat bekerja. Orang tua David memilih untuk melarikan diri dari kota dan menjalani hidup normal di hutan. Mereka telah mencari cara untuk merekonstruksi obat tersebut, tetapi ada komponen sintesis yang tidak mereka miliki. Jadi, mereka hanya memiliki serum dasar. Inilah yang disebut senjata yang bisa menghancurkan kota. Setelah pertemuan berakhir, Telly melemparkan kalungnya ke dalam api, memilih untuk tinggal bersama Smoke. Telly juga mencoba memberitahu David bahwa dia telah melakukan hal-hal yang mengerikan. Tetapi David tidak peduli karena dia adalah orang baru sekarang. Mereka berbagi ciuman di antara api dan kalungnya berkilau. Namun pagi harinya, pesawat kota tiba di Smoke dan menembakkan semua tembakan. Semua orang mulai berlarian dan para pengintai mengejar mereka, tetapi terjebak dalam perangkat yang sudah disiapkan, seperti jaring dan batang kayu. Sayangnya, mereka terlalu cepat dan kuat, sehingga perangkap tersebut tidak cukup untuk menghentikan mereka. Telly berhasil menemukan tempat persembunyian bersama David, yang ingin keluar untuk membantu, tetapi Telly menghentikannya. Karena mereka terlalu kuat untuk David, Telly dan David menyelinap ke tempat di mana semua tahanan dikumpulkan, dan Telly merasa hancur saat mengetahui bahwa Paris telah menjadi pengintai. Oz dan Maddie ditangkap pada saat yang sama ketika Cable tiba, dan menuntut untuk tahu di mana David berada. Orang tua David menolak untuk berbicara, jadi Cable memerintahkan Paris untuk membunuh Oz. David dan Telly berlari keluar menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Cable kemudian memberitahu semua orang bahwa Telly telah bekerja untuknya, sehingga anggota Smoke kini membencinya. Sementara semua orang teralihkan, Maddie menyembunyikan serum di saku David. Saat Cable mengumumkan bahwa semua orang akan menjalani operasi, Telly berlari ke gudang suplai dan mulai menyalakan api. Saat seorang pengintai mencoba masuk, tiba-tiba api menyebabkan ledakan dan melemparkan pengintai itu, memberi kesempatan bagi David untuk melarikan diri. Paris ingin ikut mengejar, tetapi Cable mengumumkan bahwa mereka akan pergi. Beberapa pengintai menghancurkan semua penelitian Maddie. Area itu terbakar sementara yang lain mendorong semua tahanan ke dalam pesawat. Setelah mereka pergi, David mengumpulkan beberapa perlengkapan yang bisa ditemukan untuk misi penyelamatan. Telly mencoba mendekatinya, tetapi dia menyerangnya dengan pisau dan hampir melukainya. Telly ingin membantunya menyelamatkan yang lain, tetapi David menegaskan bahwa dia tidak lagi mempercayainya. Telly menjelaskan bahwa dia dibutuhkan karena David belum pernah ke kota. Beberapa waktu kemudian, di kota, Telly mendekati siswa yang membaca buku Sai dan memperkenalkan mereka kepada David untuk membuktikan bahwa Smoke itu nyata. Dia meminjam cincin antarmuka dari mereka dan meminta mereka mengumpulkan banyak anak untuk membuat gangguan. Segera, kelompok remaja menulis Smoke Live in the Sky menggunakan hoverboard mereka. Sementara itu, David dan Telly menggunakan pesawat meninggalkan klinik dan juga menggunakan hoverboard. Mereka melewati terowongan pesawat dan mendarat dengan aman berkat bumi. Mereka dengan hati-hati menyelinap di sekitar dan Telly menggunakan cincin untuk meretas sebuah kunci. Tetapi ini bukan hanya dapur dan usaha itu gagal. Tiba-tiba pintu dibuka oleh seorang pretty dan David langsung mulai bertarung dengannya. Mereka bertukar beberapa pukulan sebelum David mengalahkannya. Pasangan itu akhirnya menemukan sel dan menggunakan cincin untuk membebaskan semua orang. Telly menyadari Sai tidak ada di sana, tapi Troy mengungkapkan bahwa Sai sudah menjalani operasi. Sementara sebagian besar kelompok melarikan diri. David, Telly, dan Maddie mencari Sai. Tetapi ketika mereka sampai di laboratorium, sudah terlambat. Sai sudah menjadi pretty. Telly menangis dan meminta maaf, tapi Sai bersumpah bahwa dia menyukainya. Pada saat itu, Cable dan Paris tiba dan memaksa Telly untuk masuk ke mesin agar mereka akhirnya bisa mendapatkan operasi. Proses pun dimulai. Namun sebelum jarum mulai menusuk,
Helikopter Smoke muncul di luar dan Troy membuka tembakan dengan pelontar api. Cable dan Paris terpaksa melarikan diri, menyebabkan mesin rusak dan sistem gagal, sehingga operasinya pun terhenti. Ketiganya keluar dan Telly meraih Sai, sementara Maddie mengambil komponen yang dibutuhkan dari lemari. Kelompok itu berlari ke atap dan menemukan Paris. Telly berusaha mengajaknya berpikir dengan menggunakan nama panggilan mereka dan menunjukkan potongan kaca yang memberinya bekas luka. Paris dengan lembut menyentuh wajah Telly, tetapi David mengira itu serangan dan langsung menyerangnya. Paris terlalu kuat dan terus memukul David, tetapi sebelum dia bisa membunuhnya, Telly menggunakan hoverboard untuk bergerak cepat dan menaklukkan Paris, yang membuatnya terjatuh. Paris bertahan sejenak dan memanggil nama Telly sebelum terjatuh ke air terjun. Setelah itu, kelompok itu melarikan diri dengan hoverboard dan melihat remaja lainnya membuat drone-drone bertabrakan di langit. Mereka bersembunyi di antara kota terbengkalai, dan Maddie mengambil serum dari saku David untuk menyelesaikan campuran. Namun Maddie tidak yakin apakah serum itu benar-benar akan berhasil atau justru memiliki efek samping yang buruk pada otak. Sai tidak ingin mengambilnya dan menolak untuk memaksakan serum itu kepada siapapun. Jadi, Telly mengajukan diri untuk menjadi subjek uji. Dia bersedia menyerahkan diri kepada Cable dan membiarkan mereka melakukan operasi, dan berjanji untuk memberikan sinyal kepada mereka agar tahu jika itu telah berhasil. Ketika pesawat dan Cable mendekat, kelompok itu mengucapkan selamat tinggal terakhir dan melarikan diri, sementara Telly membiarkan para pengintai menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, Telly telah menjadi Pretty sempurna yang tinggal di apartemen yang sangat mewah. Dia bersumpah bahwa dia mencintai dirinya yang baru, tetapi bekas luka di tangannya mengungkapkan bahwa dia masih dirinya yang asli dan berbohong sebagai mata-mata. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.